Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah join pada acara sosialisasi pada pagi hari ini ya. Oke, seperti biasa di awal semester kita ada sosialisasi akademik ya. Mungkin saya akan update beberapa hal terkait akademik ya. Karena setiap semester selalu update hal-hal baru ya, dan kebijakan baru sampai kayak perlu saya update, termasuk juga isu-isu yang saya monitoring dari akademik S2 dan S3 ini. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki semester baru ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Biasanya kalau mulai semester 2 3 itu sudah mulai banyak godaannya, ada nyambi kerja, terus terpecah ke fokus yang lain, bahkan ada yang mulai kerja full time. Nah, itu jadi catatan tersendiri bagi departemen ya, teman-teman. Berdasarkan audit internal ya, sekitar akhir tahun lalu, salah satu finding dari S2 ini yang masih buruk adalah rata-rata lulusan ya itu lebih dari 2 tahun. Walaupun semakin bagus, tapi masih di atas 2 tahun ya. Nah itu menurut saya sangat-sangat buruk sekali, dan setelah saya amati kebanyakan itu dari teman-teman sendiri ya. eh Ya mungkin nanti kalau teman-teman mau complaining dari view teman-teman, monggo let me know. Tapi kalau dari point of view Bapak Ibu dosen itu kebanyakan kenapa molor-molor ya, banyak yang nggak on time. Itu tadi one thing ya, nggak fokus. Jadi banyak yang ngilang karena diterima kerja, terus kemudian ada yang ngambil kerja karena biasanya sudah nggak ada kuliah lagi kan ya. Apa namanya, tergoda untuk tidak fokus ya, multitasking. Nah itu akhirnya tertunda 1 semester, tertunda lagi sampai akhirnya nggak lulus-lulus ya. Nah, hopefully itu tidak akan terjadi lagi ya, teman-teman. Walaupun sampai sekarang masih banyak yang menghilang ya, kayak gitu. Saya pengen teman-teman yang masih semester 2 saat ini punya komitmen lulus 3 semester. Kayaknya program saya adalah 3 semester ya. Ngapain lama-lama S3, S2 itu. Di luar negeri itu cuma setahun ya, di Inggris, di Australia mungkin juga banyak yang master itu cukup 1 tahun ya. Kita 2 tahun itu kelamaan. Saya programkan agar lulus 3 semester. Ya, sekalian fokus 3 semester selesai daripada teman-teman nggak fokus sampai sampai 4 tahun, banyak yang kayak gitu ya. Itu akan secara personal buat teman-teman nggak bagus, buat departemen juga nggak bagus. Nanti akreditasi kita bisa sangat jelek sekali kalau kayak gitu. So uh, saya minta teman-teman punya komitmen yang tinggi ya. Kalau sudah mulai itu kan harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, program yang kami harapkan adalah teman-teman nanti di semester 2 di akhir mata kuliah metode penelitian, target saya adalah sudah selesai proposalnya. Jadi di awal semester teman-teman sudah mulai kontak dengan pembimbingnya ya, karena sekarang tidak ada mata kuliah proposal tesis, tapi nilainya tetap ada. Di awal semester 2 teman-teman sudah mulai kontak dosen pembimbingnya, mulai ya. Terus kemudian di akhir semester teman-teman selesai proposalnya, di akhir semester maju sidang proposal, kemudian di semester ketiga diselesaikan tesisnya ya. Cukup 3 semester selesai ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus nanti eh, di metode penilaian nanti akan diampu oleh Bu Vivin ya, setengah semesternya nanti Bu Vivin yang akan guide teman-teman untuk menyelesaikan proposalnya on time. Nanti akan kami paksa teman-teman untuk selesai di akhir semester. Begitu ya.
Ya, terus ada update lagi di sini nanti ada Pak Robin ya, teman-teman. Pak Robin ini ada apa namanya routing gitu, menggantikan Mas Aroki. Mas Aroki di Prodi Inovasi Digital, Pak Robin di Pasca. Jadi teman-teman nanti kalau ada urusan administratif bisa tanya in person ya dengan Pak Robin. Ini kayak gitu. Oke, berikutnya saya langsung mulai ya, cepat saja mungkin. Yang pertama adalah terkait pengambilan mata kuliah pilihannya. Jadi di kurikulum kita, teman-teman yang semester 2 itu kan harus ngambil 4 mata kuliah pilihannya. Oke, nah aturannya sederhana aja, pokoknya minimal 2 di antara mata kuliah pilihan itu teman-teman harus ambil dari lab pembimbing satu ya. Jadi minimal 2. Kalau keempat-empatnya di lab yang sama, it's better. Ya. Jadi teman-teman kalau memang sudah fokus ke bidang, karena sometimes kita perlu fokus kan ya. Karena sudah S2 perlu spesialisasi. I think even better kalau teman-teman ambil keempat-empatnya di lab yang sama. Ya kalau di RDIB misalkan ya di semuanya, di MSc, MSI semuanya. Tapi untuk fleksibilitas ya teman-teman ini oke. Yang 2 itu diambil dari lab lain. Oke, intinya seperti itu. So, nanti waktu ngambil FRS, itu yang perlu diperhatikan ya. Nanti akan saya cek apakah sama apa enggak. Ini mata kuliah pilihannya ya. Itu nanti bisa saya share slide-nya. Silakan dibaca sendiri. Right, nah ini peraturan baru ya teman-teman karena sebelumnya kemarin kan kita belum fully pakai My Thesis, so mulai semester kemarin kita sudah mulai uh, menggunakan My Thesis. Nanti silakan dicoba-coba login di apa namanya My ITS ya, kemudian dipilih My Thesis. Oke. Right, so nanti setelah dapat dosen pembimbing segera diskusi nanti di tengah semester teman-teman sudah bisa memasukkan judulnya di My Thesis. Kenapa? Karena sebelum maju proposal teman-teman harus punya log bimbingan ya minimal 8 dan itu harus tercatat di My Thesis. Kalau belum 8 teman-teman nggak bisa maju proposal. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman syarat baru ya untuk maju proposal tesis, teman-teman harus sudah tes TOEFL karena ini temuan kemarin ada 4 mahasiswa ya itu belum lulus TOEFL-nya, sudah selesai tesisnya, TOEFL-nya masih 300-an ya. Dulu padahal alumni SI sendiri ya, alumni SI kan 47 dulu, tapi tes lagi di bawah 400 kan surprising gitu ya. So, maka saya punya aturan baru untuk maju sidang proposal harus tes lagi ya, yang terbaru, nggak boleh yang lama-lama. Kalau misalkan belum 477, tapi kalau sudah tes dengan nilai 477, it's okay. Harus pakai NRP S2 ya, mungkin dulu pakai S1 apa namanya, sudah bagus, tapi itu nggak bisa dipakai karena SIM Yudhisum kita terintegrasi dengan UPT Bahasa, which is dilihat dari NRP-nya. Kalau pakai NRP S2 baru bisa. Dan TOEFL ini harus di UPT Bahasa ya teman-teman, nggak boleh di tempat yang lain. Kalau dulu waktu daftar boleh di tempat lain, tapi untuk lulus ini harus dari UPT Bahasa. Ya, kayak gitu. Jadi ada 2 syarat teman-teman ya untuk maju proposal nanti hopefully di akhir semester. Itu syaratnya adalah harus bimbingan 8 kali, kemudian harus tes TOEFL. Ya, kayak gitu. Oke, untuk apa namanya deadline terakhir, kalau mau wisuda September ya, sorry, proposal tadi ya. Sorry, ini daftar apa namanya? Mana tadi? eh Pendaftaran terakhir ya, teman-teman. Yang mau wisuda September itu adalah 11 Maret 2024 ya. Itu pendaftarannya lewat PTSIS. Make sure sudah tes apa namanya? TOEFL, kemudian sudah bimbingan minimal 8 kali di MyTesis. Itu ya. Oke, kemudian untuk sidang akhir kurang lebih sama. Ini terakhir 16 Juli ya, 2024.
Kemudian saya juga sama, harus 8 kali bimbingan setelah proposal, so totalnya harus bimbingan minimal 16 kali. Dan yang kedua adalah harus sudah dapat skor TOEFL 477. Jadi meskipun teman-teman sudah selesai tesisnya, tapi kalau TOEFL dari UPT Bahasa belum 477, teman-teman tidak bisa daftar sidang akhir ya. So please buat teman-teman yang TOEFL-nya belum 477, mulai semester ini mulai belajar ya semaksimal mungkin. Karena sometimes nggak gampang untuk dapat 477. Kalau zaman dulu mungkin UPT Bahasa, oh tes 3 kali dilulusin nih. Sebenarnya sekarang nggak ya. Jadi kalau memang benar-benar belum dapat 477, teman-teman strictly nggak bisa lulus. Ya, even nggak bisa maju sidang. Karena aturan baru teman-teman ya tidak ada alasan gagal yudisium gara-gara TOEFL. So, TOEFL ini menjadi syarat untuk maju sidang akhir tesis. Begitu ya. Oke. Right. Terus kemudian salah satu finding dari saya adalah kenapa banyak yang nggak lulus on time itu karena jarang bimbingan ya. Maka saya akan monitoring teman-teman sekarang harus bimbingan minimal sebulan sekali ya. Minimal bimbingan 1 kali, nggak boleh apa namanya ujuk-ujuk di akhir kayak gitu. It's not good ya. So harus bimbingan secara rutin minimal sebulan sekali, even better kalau tiap minggu ya. Dan log bimbingannya harus dimasukkan di My Thesis. Nggak boleh dirapel di belakang ya. Harus kalau bisa regularly minimal sebulan sekali. Dan totalnya minimal 8 kali dalam 1 semester ya. Jadi inilah, so minimal karena biasanya saya kan 4 bulan ya, so minimal 2 bulan sekali lah, kayak gitu. Nah nanti kalau teman-teman apa namanya eh, tidak on the right track, kalau 3 bulan nggak pernah bimbingan, maka akan apa dosen pembimbing berhak untuk melepas kalian ya. Nah ini nggak pernah bimbingan ya udah aku lepas, kalian harus nyari pembimbing baru ya. Jadi boleh kayak gitu. Jadi kalau 3 bulan no show, pembimbing bisa ngelepas dari tanggung jawab membimbing teman-teman. So, dilepas, kalian silakan nyari pembimbing baru. Dan itu sudah terjadi ya, teman-teman, ada mahasiswa yang akhirnya terlunta-lunta, nggak punya bimbingan, ya, nggak punya dosen pembimbing, ya. Karena saya sendiri sudah dikasih peringatan sama dosen pembimbingnya agar rajin bimbingan, tapi nggak pernah bimbingan, ya. So, please fokus, selalu bimbingan, ya. Even better kalau tiap minggu ya, teman-teman, ya. Itu akan memacu teman-teman untuk selesai. Saya yang sangat yakin ya, dosen pembimbing itu tidak akan mempersulit kalian kalau kalian istiqomah belajar, kok belajar, bimbingan rutin ya tiap minggu. Pasti, saya sangat yakin. Kalau kalian bekerja keras tiap minggu bimbingan, making progress, saya sangat yakin pembimbing pasti akan membantu kalian. Tapi kalau males-malesan, nggak pernah bimbingan, bimbingan cuma online, nggak pernah ketemu in person, ya pembimbingnya pasti juga ogah-ogahan ya. So, sebenarnya nggak ada yang sulit ya. As long as teman-teman punya komitmen, pembimbingan rutin tiap minggu, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Ya. Oke, so akan saya monitoring at least 1 kali bimbingan tiap bulan. Oke, kemudian SOP pengawasan desain pembimbing tesis ya, teman-teman ya. Ini nanti silakan dibaca aja. So basically nanti teman-teman akan memilih 8 calon pembimbing. Tolong diperhatikan kuotanya ya. Kalau kuotanya sudah -1 ya jangan dipilih ya. Oke. So, pilih yang kuotanya masih banyak ya. So, ini seringkali yang saya lihat ya teman-teman ini banyak yang apa namanya, oh saya nggak mau ngoding, nggak mau hitung-hitungan, itu sangat klasik banget ya. Nah itu sebenarnya tidak benar ya. Oh, karena menurut data saya ya, di nilai tesis itu, justru dari lab-lab yang kualitatif ya, itu kayak MSI misalkan, itu nilainya jelek-jelek loh. Banyak banget yang nggak dapet A. Dan itu apa namanya, lama, nggak selalu selesai dalam waktu 1 semester. So, teman-teman yang
berpikir bahwa oh yang nggak hitung-hitungan, yang nggak ngoding itu sulit, mungkin coba dipikir ulang ya. Oke, dan sebaliknya ya, lab-lab yang kayak RDIP, ADITI, itu kan harus pinter hitung-hitungan, harus bisa ngoding. No ya, sekarang nggak perlu ngoding ya, banyak sekali teknologi yang no code atau low code ya. Kayak di machine learning, misalkan data science, itu kan sudah banyak banget library-nya di Python ya, tinggal pakai ya. Kemudian even kalau tanya ChatGPT ya sudah pinter banget sekarang. Jadi yang penting alur programnya teman-teman sudah paham, saya ada ChatGPT. Buatkan kode Python untuk bikin gini-gini. It's really quite easy ya. Kemudian kayak matematik misalkan, kayak kalau bidang saya misalkan kayak riset operasi, bikin mathematical model. Nggak perlu from scratch. Teman-teman tanya ChatGPT sekarang sudah very very smart ya untuk bisa menghasilkan rumus-rumus matematika. Yang penting teman-teman paham, itu oke artinya. Itu disruptif ya. Tapi no worries, itu memudahkan kita aja. Yang penting teman-teman paham, oh kayak gini ya. Oke, so persepsi bahwa lab yang harus ngoding, harus paham matematik itu susah, tolong dipikirkan kembali. Karena at the moment it's quite easy ya. Tanya ChatGPT, tanya Python ya. Ya, dan kuotanya masih sangat banyak. RDIP itu ada paling banyak itu dosen-dosennya. Dan kuotanya masih banyak. ADDI juga ya, IKTI juga iya ya. Nah, so eh, tolong dirubah persepsinya ya bahwa kalau yang kualitatif, yang nggak ngoding, nggak hitung-hitungan itu lebih mudah. It's not true ya. Data saya menunjukkan bahwa justru yang kualitatif jauh lebih susah. Sedikit yang dapat A. Sebaliknya yang di lab-lab eh, apa namanya analitik itu lebih cepat selesainya, nilainya juga bagus-bagus, nggak banyak masalah. Ini kayak gitu. So, tolong dipikirkan ulang. Nanti Bapak Ibu Kalap akan apa namanya mempresentasikan topik-topik apa aja yang apa namanya ditawarkan ya. So, intinya gitu, teman-teman milih 8 dosen urutan ya. Nanti akan dialokasikan berdasarkan nilai, misalkan teman-teman milih dosen si A misalkan. Nah, ini kuotanya cuma dua, yang daftar 4 dan nanti dosennya akan milih dua aja. Nanti yang duanya akan dialokasikan ke pilihan kedua, ketiga dan seterusnya. Ini kayak gitu ya. Oke, ini bisa saya skip mungkin. Oke. Jadi nanti kalau misalkan desain yang diharapkan nanti di hasil akan saya tampilkan hasil alokasinya. Kalau teman-teman unhappy, teman-teman bisa punya dua opsi. Opsi yang pertama adalah waiting list ya. Di MS ini banyak banget waiting listnya ya. Menurut saya nggak perlu lah ya sampai nunggu menunda satu semester ya. Kan banyak lab lain yang masih kosong ya. Hopefully nggak terjadi lagi ya. Apa namanya? Tapi kalau teman-teman memang sudah nggak bisa apa namanya berpindah hati ya mau ke dosen tertentu yang nggak apa-apa, tapi konsekuensinya mungkin lulusnya jadi lebih lama. Karena sekarang pakai sistem ya, Metesis, kalau kuotanya udah terpenuhi, teman-teman nggak bisa daftar. Tadi kan aku bilang, untuk maju proposal tesis harus 8 kali bimbingan. Nah, daftar aja nggak bisa, karena kuotanya udah penuh ya. So, tertunda satu semester, kan emang waktunya ya. Oke. Atau yang kedua, bisa juga uh, pembimbing pertama yang jadi inceran tadi jadikan pembimbing yang kedua, bisa kayak gitu ya. So ada opsi gitu. Tapi hopefully nggak ada yang ini ya teman-teman, yang kayak gitu ya. Oke, hopefully pilih aja dosen yang available, dosen kita jauh lebih banyak ya. Dan I think apapun itu bisa dipelajari, jangan takut untuk belajar hal yang baru ya. Challenge yourself, jangan, kita kan cenderung untuk convert, oh, kayaknya nggak bisa ngoding deh, saya nggak suka analitik deh, itu kayaknya susah deh. Itu kalau saya juga reflect pada diri saya sendiri, ya, saya juga pernah sih in that position, dan ternyata ketika saya keluar dari bidang saya, it's baik-baik saja as long as kita punya komitmen. Begitu ya, mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum ke Bapak Ibu Kaleb masih ada dua lab. Sorry, 2 menit maksud saya.
Silahkan jika ada pertanyaan. Bisa resen ya jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Ibu. Oh, ini ada. Oke. Oke, Pak. Oh ya, silakan Eh, Mas iya, Fahmi. Pak. Jadi yang mau saya tanyakan tuh di Siakat itu kan maksimal untuk SKS-nya 15. Nah, tapi di Mm-mm. webnya itu peraturan di webnya SI itu kalau IP-nya sekian tuh nggak bisa 15 SKS. Itu bagaimana, Pak? Oh, kayak gitu ya. Nanti saya double check ya, Mas. Coba saya lihat nanti, saya double check kembali di peraturan akademik yang baru. Mungkin ada yang berubah, saya double check. Tapi logikanya seharusnya di sistem harus mengikuti di peraturan akademik. Nanti kalau ada yang kurang pas di sistemnya akan saya coba sampaikan ke DPTSI. Ya. Oke, saya double check ya. Thank you. Ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Oke, baik kalau nggak ada langsung ke Bapak Ibu Kalap ya. Oke, baik. Yang pertama tadi Bu Vivin minta duluan ya. Monggo dari Bu Vivin terlebih dahulu. Oke, silakan Bu Vivin. Oke, terima kasih Pak Muklason. Mohon izin saya mau presentasi duluan terkait dengan topik-topik yang akan ditawarkan dari dosen lab RDIB ya. Mungkin pertama-tama lab di RDIB itu lokasinya di gedung 3, lantai 2. Nah, di gedung 3 lantai 2 ada 3 lab. Lab SE, RDIB, dan MSI. RDIB adalah lab yang di tengah-tengah, jadi yang paling dekat dengan tangga. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian mau visit atau mau lihat-lihat juga boleh. Nah, di RDIB ada 9 dosen, namun yang eligible untuk membimbing S2, S3 hanya 6. Nanti akan saya jelaskan satu persatu keenam dosen tersebut beserta tawaran judul untuk tesisnya masing-masing. Nah, sebelum ke penawaran setiap dosen, ini ada beberapa cara untuk mengusulkan tesis. Jadi supaya kalian tidak galau di depan dulu, gimana caranya mengusulkan tesis, ini ada 5 cara. Jadi yang pertama, mengambil tawaran judul yang akan saya presentasikan hari ini dari masing-masing dosen, atau melanjutkan TAS satu kalian bila dosen pembimbing yang sama dengan dosen pembimbing yang sama bila eligible ya. Atau kalau tidak, bisa dicarikan dosen yang selab dengan dosen tersebut. Namun, untuk melanjutkan TAS satu ini ada syaratnya, karena kan untuk syarat lulus sarjana dengan syarat lulus magister agak sedikit berbeda, lebih challenging yang magister pastinya ya. Jadi nanti akan ditimbang-timbang dulu, dilihat-lihat dulu oleh calon dosen tersebut. Bila ini ada kontribusinya, maka bisa dilanjutkan ke judul S2. Lalu cara ketiga, melanjutkan tesis S2 kakak tingkat. Ini T-nya harusnya kecil ya, kakak tingkat. Jadi ini keuntungannya adalah biasanya kakak tingkat itu bisa ditanya-tanya kekurangannya di mana, lalu kelebihannya di mana tentang judul tersebut. Misalnya sudah ada datanya, lalu sudah ada draft codingnya, lalu nanti kalian bisa melihat dan membaca buku tesis dari kakak tingkat tersebut. Lalu berikutnya melanjutkan bagian dari disertasi S3 bimbingan dari calon dosen tertentu. Jadi nanti kalian bisa mencari-cari siapa saja mahasiswa bimbingan dosen di lab RDIB misalnya yang S3. Nah, biasanya kalau S3 itu ada bagian yang mungkin tidak mengandung novelty, karena kalau S3 itu kan lulusnya harus ada kebaruannya ya novelty-nya. Tidak mengandung novelty, tapi ada kontribusinya. Nah, itu bisa kalian kerjakan porsi yang itu. Itu caranya adalah nanya ke mahasiswa S3 atau nanya ke dosen pembimbing tersebut. Tapi nanti kalian bisa kepoin di Google Scholar-nya. Lalu yang terakhir, boleh kok kalau misalnya kalian mengusulkan judul yang benar-benar baru dan berbeda. Misalnya
dapat data dari tempat kerja atau dari tempat magang. Lalu kalian ingin melanjutkan ke tesis karena kalian melihat potensi kontribusi di sana dan ada artikel ilmiah yang relevan dengan data tersebut. Itu boleh juga. Jadi ada 5 cara tadi ya. Ini dosen yang pertama di RDIB, yaitu Bapak Kaprodi Pasca Sarjana, yaitu Pak Muklason. Ini saya capturekan halaman Google Scholar per hari ini, saya sort by year. Jadi artikel terbaru beliau. Nah ini kalian bisa melihat penulis-penulisnya di sini rata-rata Pak Muklason dan bimbingannya. Misalnya ini adalah Prema, ini bimbingan S3. Nanti kalau kalian tertarik bisa baca artikelnya dan bisa melanjutkan. Nanti lihat saja di bagian conclusion atau di bagian future research. Di sana adalah research yang akan dilanjutkan dari disertasinya si Premananda ini. Lalu di sini juga ada nama Dihin Muriatmoko. Ini juga mahasiswa S3 bimbingan Pak Muklason, nanti bisa ada peluang untuk dilanjutkan ke tesis. Nah, Pak Muklason sendiri menawarkan beberapa judul, misalnya di sini ini kalau kalian melihat seperti ini S1, S2, dan S3 ya. Jadi silahkan dilihat yang tengah. Ini adalah untuk S2. Jadi konteksnya di sini adalah Intelligent Healthcare System. Nanti ada KMS cerdas untuk ibu dan anak. Ini sudah ada baseline-nya. Baseline-nya itu maksudnya sudah ada pendahulunya, tinggal melanjutkan. Lalu juga ada algoritma metaheuristik, hyperheuristik. Di sini malah potensinya sampai judul S3. Jadi ini sepertinya datanya ada, lalu draft codingnya juga sudah ada, konteksnya di sini ada timetabling, scheduling, sama routing. Lalu berikutnya ada Profesor Arif Junaidi. Di sini juga saya capturekan artikel terbaru beliau. Di sini ada beberapa dosen bimbingan S3 beliau dan artikel yang sudah terpublikasi di jurnal-jurnal. Dan ini adalah tawaran judulnya ya. Mostly tentang predictive modeling dan big data analytics. Di sini ada sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi di konteks e-commerce menggunakan matrix factorization. Nah, di sini ada kalau misalnya kalian ingin mendalami tentang recommender system, ada beberapa cara pendekatan data mining, pendekatan yang lain itu ada di mata kuliah pilihan RDIB, judulnya topik dalam sistem kognitif. Dan di sini kita lihat lagi banyak yang ditawarkan untuk mahasiswa S2 dan S3 juga. Berikutnya dari Pak Faisal Mahananto, di sini juga ada beberapa jurnal bimbingan S1, S2 beliau. Dan ini tawaran judul dari Pak Faisal Mahananto tentang student academic performance, konteksnya masih medical student. Lalu juga ada pasien rawat jalan juga. Lalu ini saya sendiri, dan di sini artikel untuk bimbingan saya S2 bisa dibaca dari punyanya Revi Nurgozi. Lalu di sini ada Rasyad, mostly tentang penyakit menular pada manusia atau health informatics. Lalu di sini juga ada bimbingan S2 saya yang nggak berkonteks kesehatan ya, boleh juga. Jadi dia punya data tentang PDAM, tentang koagulasi pada air, boleh juga bila mau diusulkan untuk tesis. Lalu di sini ada bimbingan S3 bersama Bu Erma Suryani, ini berlian. Lalu di sini ada bimbingan S2 yaitu Bagaskara, saya lupa nama depannya siapa. Dan ini berikutnya dari Bu Amalia Utamima. Jadi ini artikel terbaru beliau dan di sini ada bimbingan juga Riki Indramawan, lalu ada Muflik. Nah, Muflik ini juga bimbingan S2 juga. Ini sudah ada datanya, bisa kalian baca artikelnya dan dilanjutkan. Walaupun demikian, Bu Amalia juga menawarkan topik tesisnya itu tentang optimasi rute pekerja. Nah, mostly tentang optimasi di sini S1, S2, S3 bisa semua ya konteksnya ya. Nanti kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya lebih detail, boleh mengontak Bu Amalia di email ini atau WhatsApp number ini. Lalu di sini nanti ada yang join bimbingan dengan saya, yaitu Bushfire Prediction. Jadi memprediksikan titik api, kalau yang kemarin sudah dilakukan oleh mahasiswa S1 saya, titik apinya di Riau, Sumatera, karena di sana banyak hutan, dan kalau musim kemarau rawan sekali terjadi kebakaran hutan. Tapi di sini
Bu Amalia menyarankan untuk ke daerah Australia karena di sana banyak semak-semak yang mudah terbakar. Datanya sudah ada dari satelit. Lalu terakhir dari Bu Wiwi Anggraini, ini mostly tentang kesehatan juga, tapi topiknya predictive analytics karena beliau akan ke guru besar bidang keahlian predictive analytics. Jadi ini sudah ada beberapa artikel bereputasi yang dipublikasikan oleh beliau, contohnya yang ini ya, time series data untuk dengue fever forecasting, dan biasanya dikombinasikan dengan data sosial media. Nah, ini datanya sudah ada sebagian lagi harus diupdate, karena seperti yang kita tahu, sosial media itu update-nya nggak per hari, tapi per menit, per detik, itu datanya selalu update. Dan ini adalah tawaran judul dari Bu Wiwi. Yang S2 di sini ada prediction untuk patient distribution. Ini kemarin menarik sih, karena saya salah satu pengujinya, dan kalau di RDB itu culture-nya adalah penguji itu memberikan feedback untuk masukan supaya TA atau tesisnya itu lebih bagus dari sebelumnya ya. Jadi waktu itu dia mau memvisualisasikan distribusi dari pasien demam berdarah di Kota Malang. Nah, itu menariknya akan menggumpal atau berkumpul di titik-titik tertentu, dan kita bisa tarik dan mencocokkannya dengan transmission mode dari penyakit tersebut. Karena dengue fever itu kan ditransmisikan oleh nyamuk, jadi oh ya pantas aja daerah-daerah tersebut yang banyak pasien demam berdarahnya. Karena memang misalnya banyak selokan, banyak semak-semak, atau suhu dari daerah tersebut cocok untuk berkembang biak nyamuk. Jadi ini menarik sih yang sebelah sini ya. Lalu ini roadmap penelitiannya singkat saja, di sini ada topik-topiknya, mostly tentang timetabling, optimasi, lalu ada urban computing, ada healthcare system, lalu ada rural development nanti terkait dengan agriculture yang dibimbing oleh Bu Amalia. Misalnya dia mau menyemprotkan pupuk pada sawah yang bentuknya nggak cuma persegi atau persegi panjang aja ya. Misalnya segi 5 atau segi 6 yang susah. Nah, nanti pupuknya disemprotkan oleh drone-nya nanti rutenya seperti apa. Nah, itu bisa dibaca di artikel-artikelnya Bu Amalia yang tadi. Oke, sekian mungkin untuk presentasi dari lab RDIB. Terima kasih. Halo Pak Muklason, bagaimana? Apakah dilanjut lab berikutnya atau tanya jawab dulu? Ya mungkin ini waktunya masih ada 4 menit karena setiap kali presentasinya 15 menit ya kalau tidak salah. 10 menit setiap lab, jadi saya kelebihan 1 menit. Oke, mungkin langsung ke Bu Mahendra ya. Daripada nanti molor terusnya. Monggo Bu. Izin ya Pak Klason, nggak kedengaran. Baik, terima kasih Bu Vivin. Selamat pagi semuanya. Saya Mahendrawati dari Lab Sistem Enterprise. Apakah sudah terlihat ya? Oke, Lab Sistem Enterprise ini letaknya tadi sudah dikasih tahu sama Bu Vivin, dia paling di lantai gedung 3, lantai 2. Jadi agak ujung sedikit. Nah, kemudian dosen dan topiknya kami yang bisa membimbing adalah Prof. Erma Suryani, saya sendiri, Pak Ari Wibisono, dan Pak Mujahidin. Nah, Prof. Erma ini bidangnya adalah tentang Sustainable Food and Agriculture, Renewable and Sustainable Energy, Transport, Mobility, Urban Planning, Smart Services, Software Development juga, dan Internet of Things. Nah, beberapa bagian yang dulu sudah dikerjakan beliau adalah seperti ini, dan hasil-hasilnya adalah ini yang tadi disebutkan software development, karena beliau juga membuat beberapa website gitu ya, seperti yang Logis ini, Logistics Information System, kemudian ada juga Buperdas ini, kemudian ada yang terkait dengan agricultural marketing,
cooperation dan development ini DIRAS, ya jadi cukup banyak ya. Nah, kemudian ini tata kelola infrastruktur pertanian. Jadi cukup high level, kalau Prof. Erma lebih ke kompleks modeling begitu ya, dan kompleks sistem. Nah, ini adalah contoh aplikasinya, Intraftas Driver. Kemudian ini adalah topik yang beliau rencanakan untuk ditawarkan. Antara lain ada Sustainable Transport Solutions for Smart City, kemudian masih tentang energi, Renewable Sustainable Energy, dan Energy Storage. Lalu yang baru adalah Smart Services, masih ada tentang Software Development, IoT, dan Transit Oriented Development. Kemudian beliau juga ada penawaran untuk Smart City Development and Society 5.0 dan User Experience Design. Yang terakhir adalah Sustainable Agriculture. Jadi Prof. Erma cukup produktif dalam membimbing. Silahkan jika ada yang tertarik bisa langsung menghubungi beliau. Tapi terlebih dahulu seperti tadi disarankan oleh Bu Vivin, bisa melihat dulu ya contoh-contoh paper yang sudah beliau publikasikan, dipelajari dulu. Sekiranya nanti kalian ingin mengambil topik yang mana sehingga sudah lebih jelas. Lalu ada saya sendiri, kalau saya lebih ke arah Complex Organizational Resources and Process Management dengan menggunakan IS dan IT untuk mengimprove competitiveness and sustainability. Nah, topik saya ada di range ini, Process Science, ya, Process Mining, Business Process Management. Dulu pernah tentang IT Readiness, dan karena saya berada di lab System Enterprise juga mencakup ke 3 enterprise systems utama, yaitu ERP, Supply Chain Management, tapi saya juga cukup banyak meneliti tentang social media dan digital business. Nah, ini adalah topik yang saya tawarkan karena ada 3 area yang saat ini sedang saya kuni, terutama yang terkait dengan mahasiswa-mahasiswa S3 saya. Nah, yang pertama adalah intersection antara digital transformation and BPM. Nah, saat ini atau sedang berjalan adalah penelitian saya terkait dengan warung ekosistem ya, karena warung itu kesannya agak udik gitu, tidak up to date, tapi sekarang sangat banyak startup dan IT companies yang menyasar warung untuk menciptakan ekosistem digital. Nah, kemudian saya juga meneliti tentang small medium enterprises ERP adoption. Ada mahasiswa S2 saya yang ada 2, yaitu Nungki dan Febri yang sedang meneliti itu, mungkin bisa bergabung di sana. Kemudian ada mahasiswa S3 saya yang sekarang sedang meneliti tentang government, jadi DT dan BPM di government, dan ada juga yang meneliti tentang smart village. Kemudian baru saja dan akan memulai studi S3-nya itu tentang smart agriculture. Nah, kemudian saya juga meneliti tentang BPM learning and adoption. Jadi saya ingin tahu tentang affordance dari BPM ketika sebuah perusahaan menggunakan ERP. Kemudian ada juga saya meneliti tentang BPMN dalam pembelajaran dan juga dalam praktek. Kemudian tipologi, ini ada mahasiswa S3 saya yang mengerjakan Typology of Process Oriented Approach in Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada tentang proses mining. Nah, proses mining ini adalah penggabungan antara data science dan proses bisnis ya, manajemen proses bisnis, sehingga di sini kita biasanya akan mengekstrak data dari sistem informasi yang sudah digunakan oleh perusahaan. Data itu harus memiliki atribut-atribut tertentu yang kemudian bisa kita olah untuk menghasilkan visualisasi dari bagaimana sesungguhnya proses itu dijalankan di dalam organisasi yang tercatat dalam sistem informasinya. Nah, saya tidak mengembangkan algoritma karena itu sudah ranah dari RDIB dan ADDI. Saya lebih menggunakan proses mining itu sendiri untuk berbagai domain. Di antaranya adalah public sector. Nanti kalau mau tahu contoh-contohnya bisa search di Google Scholar saya. Proses mining untuk public sector, saat ini saya banyak membimbing di MMT terkait dengan manufacturing and logistics. Kemudian ada juga yang healthcare datanya, dan yang saya sendiri tekuni itu yang menggunakan education data atau dikenal dengan edu mining.
Nah, kemudian ada yang fresh baru selesai studi S3 di Irlandia, Pak Arif Wibisono, ini juga sekarang sudah bisa membimbing S3. Nah, apa topik S3 beliau? Itu adalah exploring users creative practices, misalnya workaround beyond a company's ERP dengan menggunakan perspektif proses. Beliau sangat suka pola, pattern. Jadi bukan pattern recognition dengan menggunakan algoritma, tapi dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, sebuah pattern itu didefinisikan oleh beliau sebagai interlinked actions. Jadi bukan pola untuk wajah dan lain sebagainya ya, tapi action-action yang diambil oleh manusia. Nah, beliau sebetulnya sudah mengisi di My ITS Thesis, tapi akan saya sampaikan di sini. Silahkan kalau ada yang berminat, karena beliau saat ini belum ada bimbingan, ya, tapi apa namanya sangat banyak hal-hal yang menarik yang beliau tawarkan. Silahkan langsung masuk ke My ITS Thesis. Kalau tertarik, langsung diambil sehingga tidak apa namanya keduluan oleh yang lain. Nah, hal yang berbau shadow dan yang berbau workaround itu adalah yang beliau sangat tekuni ya. Jadi shadow IT. Jadi IT itu ada, tetapi organisasi atau individual itu tidak menggunakan IT yang sudah ada ini, tapi membuat sendiri caranya. Itu disebut dengan shadow IT. Tapi beliau ingin tahu shadow IT impact pada struktur organisasi. Jadi ingin mengetahui bagaimana adaptasinya, resikonya, dan strategi untuk tata kelola shadow IT ini. Kemudian yang kedua adalah the psychology of shadow IT adoption. Jadi mau melihat perspektif user dan motivasinya. Yang terakhir, unveiling the imperative, yaitu ingin mengetahui non-functional requirements management dalam sebuah sistem shadow untuk menciptakan resiliensi dari organisasi. Pada dasarnya, dalam dunia IT, kita tahu bersama bahwa IT itu dikembangkan, diimplementasikan, tetapi seringkali orang dalam menggunakannya itu harus menyesuaikan dengan keinginan mereka sendiri, dan itu sangat populer terjadi di Indonesia. Ya, misalnya sudah memiliki sistem ERP, SAP, tapi karena rumit, orang lebih memilih menggunakan Excel dulu, nanti kalau sudah selesai baru diupload ke SAP. Itu contoh dari shadow IT. Nah, kalau tertarik, silahkan kontak Pak Ari Wibisono. Lalu Pak Mujahidin, Bapak Kadep kita, Pak Mujahidin ini penelitiannya terkait dengan understanding consumer behavior within emerging digital environment to improve life quality and productivity. Nah, secara umum beliau itu topik penelitiannya digital services adoption, consumer behavior, dan yang paling utama adalah customer relationship management. Beliau juga meneliti tentang digital business dan terkait dengan ERP juga. Baik, itu adalah topik-topik yang ditawarkan oleh dosen-dosen dari Lab SE. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang menarik atau ingin ditanyakan, silakan bisa mengontak dosen masing-masing dengan mencari tahu alamat emailnya di website kita. Terima kasih dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Pak Muklason. Robin, Pak Muklason bisa di... Nggih. Oh, nggih. Nggih, betul nggih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bu Reni nggih, kalau nggak salah. Bu Reni, monggo. Nggih, Pak Muklason. Sebentar, mohon izin. Gelap sekali ya. Bentar. Oke, saya mohon izin share screen ya, Pak Muklason. Nggih. Di grup. Baik. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang sudah diberikan
Nama saya Reni, saya mewakili Laboratorium Manajemen Sistem Informasi atau MSI di sini. Ingin membagikan sedikit informasi ya, mungkin tidak terlalu panjang lebar karena saya kira rekan-rekan di sini mostly sudah pernah dapat informasi pada saat IPITS ya untuk profil dari MSI itu sendiri. Oke, next. Nah, ini scope dari SI sendiri ya, mungkin ini flashback saja. Jadi teman-teman yang perlu ketahui, jadi mostly memang domain-domain di sini itu adalah scope riset-riset yang ada di SI gitu ya, tidak terkecuali untuk MSI itu sendiri. Namun jika kita bisa melihat di sini untuk MSI atau lab MSI ini lebih banyak didominasi di domain people, proses prosedur, dan juga software data ya. Di sini data software, tapi lebih sedikit ya untuk perspektif dari pengguna, lebih banyak ke situ. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi orientasi penelitian yang ada di bawah laboratorium MSI itu adalah terkait dengan manusianya, people-nya, human-nya, dan juga bagaimana proses atau prosedur yang dijalankan oleh human itu atau dijalankan untuk mengoptimalkan strategi dan juga manajemen dari perusahaan atau organisasi. Dan ini kurang lebih scope research yang ada di lab MSI seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini. Ada IT Investment Management yang saat ini merupakan salah satu topik aktif ya yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan oleh tim salah satu dosen Banglampur, termasuk juga di sini ada IT Costing, IT Strategic Planning, kemudian juga IT Awareness, information security itu juga ada, dan yang saat ini juga banyak ini terkait dengan UMKM ya untuk studi kasusnya, kemudian e-business, e-government, bahkan juga smart city. Kurang lebih seperti ini, tetapi memang kami lebih mungkin bisa dibilang lebih sedikit effort untuk coding, atau bahkan yang sebelum-sebelumnya tidak ada coding gitu ya, hanya penggunaan software begitu, software bantuan, entah itu untuk menganalisis data kuantitatif ataupun untuk analisis data kualitatif. Nah, ini adalah anggota dosen-dosen di bawah laboratorium MSI, cukup banyak, mungkin ini paling banyak sebenarnya ya di antara lab-lab yang lain, hanya saja memang beberapa dari dosen ini statusnya sedang tugas belajar, dan hanya saat ini hanya 4 yang eligible atau aktif untuk membimbing di level S2. Nah, untuk 4 itu siapa saja? Ada saya sendiri, di mana topik saya itu lebih banyak di perilaku manusia atau perilaku konsumen, mirip dengan topik Pak Mujahidin dari Lab SE begitu ya teman-teman, kalau misalkan melihat di situ. Jadi bagaimana tindak tanduk dari manusia ketika menggunakan, khususnya untuk di SI sendiri, lebih perilaku manusia dalam menggunakan teknologi atau platform-platform berbasis teknologi, entah itu platform berbasis e-commerce gitu ya, atau mungkin teknologi online yang lain. Tetapi di luar itu saya juga banyak melakukan riset di bidang pemasaran ya, manajemen pemasaran, entah itu digital marketing dan lain-lain. Tetapi untuk SI mungkin itu perlu banyak sekali penyesuaian, sehingga saya tidak merekomendasikan di topik tersebut di SI. Kemudian yang kedua ada Pak Apol sendiri ya, ini teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu ya, ini Pak Apol termasuk dosen favorit kalau di lab MSI karena bimbingannya selalu full begitu ya, dan alhamdulillah memang capaian dari bimbingan Pak Apol itu mostly sangat bagus ya, publikasinya juga bagus, dan secara konten penelitiannya juga bagus. Nah, Pak Apol sendiri topiknya itu terkait dengan investasi teknologi informasi, evaluasi teknologi informasi. Teman-teman yang kemarin mungkin yang pernah mengambil atau manajemen investasi TI, akhir-akhir ini metode-metode yang ada di dalam manajemen investasi TI itu banyak dipakai sebagai konten dari riset-riset yang ada di bimbingan beliau, gitu ya.
Kemudian yang ketiga ini ada Pak Tony Dwi Susanto, di mana Pak Tony ini fokus risetnya di smart city dan juga e-government, karena mostly secara histori bimbingan-bimbingan beliau itu risetnya menggunakan studi kasus di ranah smart city dan juga e-government. Nanti Pak Tony juga menawarkan satu topik ya, kalau teman-teman ada yang berminat, karena masih ada slot untuk Pak Tony sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Pak Solik. Nah, karena beliau ini memang baru lulus, baru wisuda tahun kemarin ya 2023, sehingga beliau baru aktif kembali karena beliau sebenarnya salah satu dosen yang sudah bergabung lama juga di FI, hanya saja baru selesai menyelesaikan S3 beliau di teknik komputer kalau nggak salah ya, teknik komputer ITS. Nah, untuk Pak Solik sendiri status saat ini memang masih belum ada bimbingan sehingga kuotanya masih kosong. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik di bidang Business Process Model and Notation atau BPMN, pendekatannya nanti kalau ini berkaca dari riset S3 beliau gitu ya, ada NLP ya, Natural Language Programming, sedikit di situ ada bumbu-bumbu itu, atau rekan-rekan yang tertarik dengan topik-topik di bidang IT costing, IT evaluations, dan juga kalau pernah dengar metode ini ya, Kokomo. Oke. Nah, ini status bimbingan untuk keempat dosen di bawah MSI saat ini. Ya, untuk Pak Apol sendiri statusnya adalah 4 bimbingan aktif, ini di luar dari yang sudah diluluskan kemarin gitu ya. Kalau nggak salah ada 3 mahasiswa yang sudah lulus di semester ini. Kemudian Pak Tony ada 4 yang aktif, artinya status aktif ini mereka-mereka yang saat ini sedang proses untuk maju ke proposal, begitu ya, dan insya Allah itu akan diselenggarakan di maksimal minggu ketiga semester genap besok. Kemudian status bimbingan aktif dari saya sendiri itu adalah 2, dan untuk Pak Solik masih 0 karena memang beliau baru ini ya aktif untuk di SIS itu sendiri. Jadi kurang lebih kuotanya seperti ini, hanya saja beberapa dosen ini sepertinya sudah ada waiting list gitu ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada yang tertarik untuk ini, silakan bisa dihubungi ke masing-masing dosennya gitu ya. Oke, nah mungkin kembali lagi ya, kalau rekan-rekan ingin tahu lebih detail bagaimana topik yang digeluti oleh masing-masing dosen, saya sarankan rekan-rekan bisa melihat di history Google Scholar-nya ya, profil Google Scholar-nya, kan di situ banyak sekali history publikasi-publikasi yang dilakukan oleh masing-masing dosen. Saya kira itu. Kemudian, nah ini adalah topik yang ditawarkan oleh dosen kami, kebetulan ada 2 yang menawarkan gitu ya. Yang pertama dari Pak Tony, untuk Pak Tony itu sendiri sedang menawarkan judulnya Socio-Technical System Smart City IKN kerjasama dengan Newcastle University Australia. Sepertinya Pak Tony memang sedang ada proyek kerjasama gitu ya antara IKN dan juga Newcastle, sehingga ini bisa jadi opportunity ya, kesempatan teman-teman yang misalnya bingung mau mengangkat topik apa seandainya tertarik dengan MSc. Kemudian untuk Pak Solik menawarkan 5 topik ini karena beliau memang slotnya masih banyak begitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan function point analysis berbasis bahasa natural, artinya di sini adalah natural language programming ya, teman-teman yang punya basic itu. Kemudian terkait dengan formulasi strategi SITI dari strategi bisnis, di sini ini mungkin basic ilmunya dari perencanaan strategis SITI ya. Kemudian pembuatan diagram BPMN dengan persyaratan tekstual dan juga bahasa Indonesia, formulasi portofolio aplikasi dari strategi SITI dan juga pembuatan tata kelola SITI di ABC, gitu ya. Jadi yang tertarik dengan tata kelola itu juga bisa dengan Pak Solik. Cuman ini hanya topik ya, bukan judul akhir. Tentunya nanti judulnya akan tetap disesuaikan. Kemudian, nah salah satu yang menjadi concern penting kami juga gitu ya untuk pemilihan metode yang akan teman-teman pakai untuk tesis khususnya di MSc itu adalah
sebisa mungkin mengambil minimal dari sini gitu ya, metode teori-teori apa yang teman-teman mau kembangkan. Dan untuk metodenya sendiri, akhir-akhir ini ya, sebelumnya pernah ada kuantitatif yang berbasis misalnya SEM atau Structural Equation Modeling, tetapi di saat ini kami untuk level pasca sarjana lebih banyak diarahkan ke kualitatif method atau mungkin mixed method gitu ya. Jadi menggather data dari lapangan secara langsung, pendekatan fenomenologi, atau mungkin juga pendekatan action research gitu ya, sebagai gambaran dari rekan-rekan, sehingga nantinya kalau teman-teman yang ingin bergabung di sini tertarik berminat, teman-teman perlu belajar tentang kualitatif research method, dan bisa juga belajar terkait bagaimana menggunakan tool-tool untuk analisis data kualitatif gitu ya. Untuk yang berbasis kuantitatif SEM, sementara ini untuk S1 saja. Untuk S2 kami tidak merekomendasikan itu. Oke, nah ini judul tesis yang baru lulus semester Gasal kemarin ya, 2023. Jadi ini sebagai gambaran pengembangan model niat pembelian dan perilaku gitu ya, model kerjasama broadcaster live streaming ini dengan game teori yang ada di investasi TI, kemudian pengembangan model security awareness, penggunaan aplikasi, keselarasan antara perilaku dan alternatif untuk pengambilan keputusan investasi, pengambilan model niat perilaku optimal layar pay later, dan juga model pemanfaatan game teori dalam optimalisasi digital marketing. Kurang lebih seperti ini. Mostly ini semua metodenya adalah kualitatif ya. Jadi memang mengembangkan model yang sudah ada. Dan ini beberapa contoh di semester yang sebelumnya ya. Jadi ada skenario ini pakai action research, kemudian pengembangan kerangka kerja smart ini juga pakai kualitatif. Ini juga pakai kualitatif, kemudian skenario mobile payment ini pakai action research juga, dan yang lain. Kecuali yang untuk ini ya pengaruh gamifikasi, ini kemarin masih pakai kuantitatif ya untuk yang wisudawan sebelumnya. Kurang lebih itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk lab MSI sendiri. Jadi kalau juga dilihat hanya beberapa dosen yang kuotanya masih ada begitu ya, apabila tertarik dan mau di-challenge gitu ya, karena dosen MSI itu saat ini juga terkenal cukup apa ya, kurang ramah. Begitu ya, kalau memang siap untuk mental seperti itu, monggo silakan bergabung dengan Lab MSI. Saya kira itu saja Pak Son dan juga Pak Robin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman Bu Reni. Berikutnya dari lab ADDI. Pak Faisal Johan monggo. Nggih, matur suwun Cak Son. Oke. Di 10 menit ini saya diminta untuk menampilkan apa itu lab ADDI dan terutama nanti lebih ke penawaran topik tesis. Oke. Jadi yang pertama perkenalkan dulu. Laboratorium ADDI kepanjangannya adalah akuisisi data dan diseminasi informasi. Untuk dosennya sendiri hanya ada 6 satu lab, jadi salah satu lab yang mungil ya ini ya. Anggotanya cuma 6, dan dari 6 ini yang eligible atau boleh untuk membimbing S2 itu hanya 3, yaitu Prof. Nur Aini, terus Pak Aris, sama Bu Rasma, ya, Pak Rasmaya. Nah, jadi silakan nanti kalau tertarik dengan topik ataupun bidang yang sesuai dengan ADDI, silakan menghubungi yang saya kasih warna kuning. Saya kasih kuning, kalau ruangannya di mana itu bisa gampang, nanti bisa tanya. Nah, tapi untuk topiknya, topik masih topik ya, itu nanti silakan berdiskusi lebih intens. Karena kalau hanya 10 menit, saya rasa masih kurang waktunya untuk membahas apa itu sampai judulnya. Oke, nah laboratorium ADDI seperti diketahui bersama bahwa sebenarnya adalah salah satu apa istilahnya subset ya
salah satu subset dari DSS, Decision Support System, di mana di RDI itu lebih fokus ke sisi pengambilan data dari source eksternal maupun internal. Eksternal itu contohnya di web, terus di open data, atau di lokasi manapun. Nah, sedangkan kalau internal itu berarti di organisasi tempat di mana data tersebut ingin diolah. Nah, di sini kita fokus ke sisi yang akuisisi datanya atau yang diseminasi informasinya atau gabungan keduanya. Nah, itu topiknya lebih ke arah sana. Nah, sedangkan kalau diseminasinya sendiri banyak fokus di sisi data manajemen, user interface, dan juga sebagian dari model manajemen. Ini untuk topiknya. Jadi makanya nanti di topik yang slide berikutnya yang tentang topik itu sebenarnya subset dari dua bagian ini. Misalnya nanti contohnya Pak Aris tuh ya. Pak Aris tuh topiknya sekarang lebih fokus ke chatbot misalnya. Nah, chatbot ini gabungan keduanya. Jadi chatbot itu dia harus mengakuisisi data dari interaktif perintah user ya. Jadi user melakukan pengetikan teks, kemudian dari situ diparsing, diolah dengan NLP dan sebagainya, sehingga akhirnya ditampilkan informasi yang berkaitan dengan chat yang barusan ditampilkan. Nah, itu kenapa di topik chatbot itu ada di penelitian Pak Aris di lab RDI. Itu secara garis besar seperti itu. Oke, lebih luasnya lagi untuk ini sebenarnya diketahui bersama ya. Jadi mata kuliah pilihannya ada 3. Jadi karena 3 atau karena 2 topik tadi, 2 apa istilahnya hal tadi, maka ditawarkanlah 3 mata kuliah ini. Biasanya yang ngajar ini ya, yang ngajar rolling ya, karena siapa yang saat ini available SKS-nya. Jadi mata kuliah topik dalam integrasi data, topik dalam semantik web, dan topik dalam trilogi database. Oke, 3 mata kuliah itu. Nah, sedangkan dari tadi, dari gambar yang saya tampilkan di 2 slide sebelumnya, itu ID itu secara proses digambarkan seperti bagan ini. Jadi ada unstructured data kalau di dalam apa istilahnya di dalam apa istilahnya data yang ada itu sebenarnya data yang nggak karu-karuan lah, atau istilahnya data yang nggak konsisten, data yang tergantung yang bikin, dan itu yang bikin bukan dari organisasi tersebut, termasuk unstructured, bisa dari eksternal, bisa dari internal juga. Nah, tapi yang sering kita ketahui di sistem informasi manajemen sebagai itu dikenal dengan structure data. Itu biasanya kita atau kita sebutkan di bagian yang bawah ini. Di data-data yang mau kita olah itu bisa diambil dari data yang terstruktur. Nah, sebenarnya kalau dari mahasiswa di tempat kerjanya, mungkin ada yang dari Pemda dan sebagainya, itu tertarik, itu sebenarnya yang pakai bagian paling bawah itu saya yakin pasti ada. Pasti ada, lalu kita ambil sisi pengolahannya, sisi data modelingnya, lalu mau kita tampilkan dalam bentuk apa. Nah, nanti novelty dan sebagainya itu nanti di bagian tengahnya atau di bagian sebelah kirinya. Ya, jadi di proses tengahnya nanti yang banyak dibahas di tesisnya. Ya, karena yang sebelah kiri kan existing. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu memang rata-rata beberapa masih apa istilahnya porsinya S1 ya. Tapi kalau di porsinya S2 rata-rata ada di bagian tengah di sini, karena harus diingat kalian nanti syarat sebagai lulus S2 adalah publikasi di seminar internasional ataupun jurnal internasional. Sehingga aspek analisisnya itu menjadi lebih berat. Nah, kalau yang S1 itu banyak yang main di kanan ya. Satu banyak main di kanan ataupun di kiri, tapi tidak terlalu kompleks. Ini sebenarnya sebagian besar. Sehingga nanti kalau dari topik yang ada kalian punya ide, silakan menghubungi dari dosen-dosen tadi. Tuh. Oke, berikutnya, oke, sorry. Nah, ini tadi ya penawaran topik tesis sesuai dengan arahan dari Kaprodi Pasca, bahwa untuk Dr. Aris ini semuanya berhubungan dengan chatbot. Jadi topik, baik itu topiknya ataupun mungkin cara
melakukan optimasinya atau mungkin metode NLP di dalamnya itu semuanya bisa diteliti dengan muaranya tadi karena memang beliau fokus jadi hanya di bagian chatbot saja sehingga publikasinya pun juga akhirnya nanti apa istilahnya hanya tentang chatbot ini. Nah, apabila ternyata ada yang mau dikembangkan silakan bisa Google Scholar beliau, ketikkan aja Aris Cahyanto, ya nanti akan muncul topik penelitiannya yang sudah itu apa saja. Sehingga nanti kalau dari mahasiswa ada yang ingin mengembangkan dari S1-nya, mungkin ada yang mau diadopsi atau ada yang mau dikembangkan dari S1-nya, itu bisa dengan melihat paper-paper yang sudah publikasi yang sudah dipublish oleh beliaunya. Tuh. Oke, sedangkan Prof. Nuraini atau Prof. Iin ya, itu sebenarnya 5 topik ini karena profesornya beliau adalah dalam bidang big data. Jadi profesor dalam bidang big data sehingga hal-hal yang berkaitan dengan big data, entah itu dalam bentuk diseminasinya berupa knowledge graph atau berupa social media analytics atau social network analytics itu semuanya bisa diangkat ke dalam topik tesis. Di mana untuk yang 1 sampai 5 ini, 1 sampai 5 ini itu disarankan tadi sebelum masuk Zoom saya disarankan ada hubungannya dengan topik halal. Jadi data-data untuk produk halal. Karena beliau adalah juga wakil PUI halal di ITS. Sehingga sama, jadi memang kalau sudah S2 sudah fokus ya. Karena kalau hanya knowledge graph, kita bisa topiknya bisa ke semua bidang ya. Entah mau bidang apa istilahnya katakanlah mau di bidang yang berhubungan dengan pendidikan misalnya. Nah, kalau beliaunya ini fokus ke data-data halal. Ya, karena memang sejak tahun 2018 penelitian beliau bahkan termasuk yang menjadikan beliau profesor itu adalah juga penelitiannya fokus hanya ke data-data di bidang produk halal di seluruh dunia sehingga 5 ini itu bisa dimanfaatkan semua. Memang kalau dilihat sekilas, topik penawaran tesis keduanya ini sangat teknikal, ya, sangat teknikal. Jadi kalau memang programmingnya di S1 agak kurang kuat, terus terang saya tidak menyarankan karena aspek boleh katakan bahasa lugasnya adalah semuanya ngoding ini untuk tawaran keduanya beliau. Apalagi mungkin belum saya tulis karena tadi sepertinya masih ini. Untuk yang Bu Rasmaya juga kurang lebih sama ya. Bu Rasmaya juga di bidang machine learning dan artificial intelligence juga membutuhkan aspek teknis juga. Jadinya kalau programmingnya kurang kuat atau kalau matematikanya, karena di sini kita harus publikasi ya, matematika kurang kuat memang saya tidak menyarankan. Terutama mungkin kalau S1-nya dari jurusan yang aspek manajemennya lebih banyak daripada aspek teknikalnya. Oke, jadi itu untuk titipan tadi dan tujuan IPIT sini bahwa untuk menawarkan topik tesis. Sedikit penutup aja, jadi karena di lab ini sudah fokus ke satu topik yang mengerucut, jadi kita tidak, kalau seperti misalnya gambar itu kita sudah mengerucut ya. Dengan mengerucut itu akhirnya memang beberapa publikasi sering mendapat penghargaan. Ya, penghargaan karena memang penelitian kita nggak kemana-mana ya dari itu ke itu. Dengan seperti itu akhirnya di beberapa kali baik untuk publikasi ataupun untuk kompetisi lainnya itu sering mendapat penghargaan. Contohnya ini best paper di halal produk ketika di salah satu universitas Thailand itu mengadakan conference seperti itu. Oke, saya rasa itu dari saya Pak Muklason. Silakan sekali lagi seperti tadi bahwa ketika bicara topik tesis itu lebih enak, lebih luas kalau kita langsung diskusi dengan apa istilahnya dengan langsung pengajarnya. Dan saya ulangi lagi bahwa untuk di lab ADDI, labnya ada di gedung 3, di lantai 1 itu ada 3 dosen yang boleh dijadikan pembimbing untuk tesisnya, yaitu Prof. Iin, Prof. Aini lebih lengkapnya, Pak Aris, dan Bu Rasmaya. Silakan diskusi dengan ketiga beliaunya ini topik apa yang sudah disiapkan untuk apa istilahnya untuk tesis kalian. Saya rasa itu
Pak Muklason ya, untuk dari Lab ADDI. Oke, siap teman-teman Pak Faisal Oke, ya. saya stop share dulu. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir ya, Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Muklason. Pak Muklason, teman-teman sudah bisa mengakses yang judul-judul yang ditawarkan itu, Pak Oke, Muklason? sampun Pak. Oke, sakit. Atau oke, saya share screen juga aja ya, supaya Oke. langsung bisa. Baik, bismillah. Baik, teman-teman mahasiswa S2 yang saya hormati. Ini S2 atau S3 juga, Pak Muklason? Sepertinya S2 saja, S2 Pak. Oke, Oke, S2 S2. mawon, ya. Baik. Baik, rekan-rekan, saya langsung aja ke topik yang ditawarkan. Jadi, secara umum sudah disampaikan di file yang sudah di-share di situ. Kami dari Lab IKTI, dari Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi, kalau dilihat namanya sudah mengarahkan yang spesifik banget ya terkait dengan infrastruktur teknologi informasi dan yang keamanan teknologi informasi. Nah, secara umum kami akan membagi yang bagian infrastruktur di sini. Saya ke yang saya berikan warna biru. Jadi kami dari Lab IKTI ada tiga yang dimungkinkan untuk sebagai pembimbing utama. Tetapi yang lain dimungkinkan sebagai co-pembimbing jika dibutuhkan. Jadi tema atau topik yang menjadi bahasan di Lab IKTI, ya ini bisa kita lihat bahwa dari Pak Nisfu, teknologi bergerak, kemudian virtual reality, augmented reality. Secara umum kalau Pak Ian, di sini kami ringkas adalah ini yang ditawarkan yang terbaru, speech to text untuk bahasa Indonesia, scanner 3 dimensi, wearable device untuk monitoring kesehatan, sistem monitoring energi listrik skala rumah tangga, dan sistem pengenalan suara dokter untuk rekam medis. Seperti kita ketahui saat ini di rekam medis ada aturan terbaru terkait dengan keamanan juga dan juga kemudahan. Jadi salah satu fokus yang dikembangkan di Lab IKTI saat ini adalah sistem informasi kesehatan. Sehingga kami di poin yang 5 di sini, pengenalan suara dokter untuk rekam medis juga diutamakan, termasuk yang bagian yang pertama, speech to text tersebut. Nah, wearable device untuk monitoring kesehatan, karena topiknya adalah topik kesehatan di situ, kita lebih banyak ke sana. Sistem monitoring energi listrik skala rumah tangga dimungkinkan saat ini menggunakan IoT, Internet of Things, kita akan melakukan sistem monitoring energi listrik. Juga dihubungkan juga mungkin juga akan mengarahkan monitoring adanya informasi kebakaran, dimungkinkan seperti itu. Kemudian yang Pak Isat, ya ini Pak Isat juga latar belakangnya mengarahkan pada biomedis, S3 beliau biomedis. Kalau Pak Ian, latar belakang S3-nya beliau adalah image processing di Citra. Jadi semacam beliau mendeteksi gigi yang terkait dengan forensik. Jadi untuk analisa forensik menggunakan gambar yang dari scan gigi di situ, itu Pak Ian. Tetapi beliau sangat menguasai di bidang jaringan juga
terkait dengan Internet of Things. Pak Isat S3-nya biomedis, sehingga tawaran secara umum yang disampaikan adalah terkait dengan Health Information System, fokus kepada kesehatan juga, sistem deteksi dan prediksi kesehatan manusia, Health Application Development and Analysis, Human Biosignal Analysis, ini salah satu yang kita dalami beberapa saat kemarin adalah terkait dengan sinyal-sinyal jantung, detak jantung dan sebagainya. Nah, tentunya juga karena terkait dengan keamanan, kita juga bisa menganalisa terkait dengan Safety Application Development and Analysis. Itu Pak Isat. Nah, tapi kalau nanti terkait pingin cyber security, forensik, itu nanti ada rekan yang bisa sebagai co-pembimbing, ada Pak Bekti. Terkait dengan IT resiko, enterprise arsitektur, BPM, ada rekan yang bisa mendampingi di LabIKTI, yaitu Pak Yoga. Pak Nisfu tadi terutama terkait dengan ini, virtual reality dan augmented reality. Sedangkan saya sendiri sukanya adalah yang terkait dengan lebih mengarahkan kepada yang berbau perilaku. Perilaku yang terkaitan dengan privacy, information security, seperti bagaimana kita mengukur terkait dengan tingkat kepedulian seseorang terhadap data pribadi tersebut, ataukah budaya, ataukah juga yang terkait dengan hubungan secara psikologi, misalnya teknostres. Bagaimana seseorang yang menganalisa stres seseorang terkait dengan penerapan teknologi informasi yang ujung-ujungnya bisa berakibat terhadap gangguan keamanan informasi. Itu yang dari saya. Jadi kalau secara umum, apa yang bisa, metodologi apa saja yang bisa diterapkan di sini, dimungkinkan kita menggunakan metodologi design science research. Jadi itu mungkin yang akan Anda pelajari pada saat metodologi penelitian nanti. Karena ini mengarahkan kepada desain, jadi yang cocok salah satunya adalah desain science research. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang saya gunakan di sini, ini adalah menggunakan kuantitatif, digabungkan juga dengan kualitatif, sehingga dimungkinkan kalau yang di sini salah satunya adalah kita dimungkinkan membuat formula baru menggunakan multiple criteria decision analysis untuk mengukur tingkat kepedulian, untuk mengukur tingkat budaya, untuk mengukur teknostres dan sebagainya. Kita akan mencari variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membentuk formula itu dan menentukan bobot-bobot juga. Nah, itu bisa dipadukan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya tadi yang terdahulu misalnya Pak Faisal Johan dari ADDI, Bu Vivin RDIB, apakah dimungkinkan menggunakan data mining untuk permasalahan yang ada di information security atau cyber security? Sangat dimungkinkan. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana mendeteksi intrusi, mendeteksi malware dan sebagainya. Saya, S3 saya adalah terkait dengan intrusion detection system. Bagaimana mendeteksi gangguan di jaringan menggunakan data mining. Bisa diterapkan juga untuk malware yang ada di sistem Android atau yang mana juga. Jadi kalau data mining bisa juga diterapkan di topik-topik LabIKTI. Kalau mengarahkan kepada apakah statistik nanti dimungkinkan semacam kuantitatif, SAM PLS juga sangat dimungkinkan. Misalnya terkait bagaimana variabel-variabel yang terkait dengan security, privacy, dilihat apakah berhubungan dengan hal-hal di pemasaran,
dan yang lainnya. Kalaupun misalnya sistem dinamis pun bisa digunakan di sini dalam artian menganalisa. Jadi sistem dinamis bisa diarahkan pada semacam kalau di pembangunan fisik itu adalah AMDAL, analisa dampak lingkungan. Sebelum penerapan, tata kelola keamanan informasi, sistem dan sebagainya, dimungkinkan kita melakukan analisa menggunakan sistem dinamis. Jadi secara prinsip seperti itu, sama seperti yang disampaikan oleh lab sebelumnya, bahwa akan lebih baik jika kita nanti bertemu secara langsung. Jadi kita bertemu secara langsung, berdiskusi. Jadi kami sangat membuka di lab, misalnya rekan-rekan bisa satu kelas, bisa satu kelompok untuk berdiskusi secara langsung. Kewajiban Anda adalah memilih, seingat saya ada mata kuliah pilihan wajib, tapi dimungkinkan Anda memilih mata kuliah pilihan lintas lab. Kondisi saat ini terkait dengan information security memang adalah bagian yang terakhir. Awal tentunya bisnis dihubungkan dengan IT. Bagaimana menerapkan IT untuk proses bisnis dan sebagainya. Setelah jalan, baru nanti mikirkan, aman apa enggak? Faktor keamanan pasti dipikirkan di bagian belakang. Nah, saat ini harusnya itu sudah mulai sedikit berubah. Untuk pengukuran kinerja perusahaan, awal kalau kita mempelajari BSC, balance scorecard, yang muncul pertama kali adalah bisnis balance scorecard. Perkembangan berikutnya, dengan penerapan IT, muncullah IT balance scorecard. Bagaimana kita mengukur kinerja perusahaan yang menerapkan IT. Bagian terakhir yang saat ini lagi berkembang adalah Information Security Balance Scorecard. Kondisinya memang itu yang menjadi tantangan saat ini. Jadi silakan teman-teman menganalisa kondisi yang di masyarakat sekarang, isu apa yang terkait dengan security. Apa peraturan perundangan yang muncul yang akhirnya mewajibkan bahwa setiap institusi penyelenggara IT harus bertanggung jawab terhadap keamanan data mereka. Berarti tata kelola IT juga khususnya yang terkait dengan security harus diperhatikan. Kalau dihubungkan dengan generasi, sekarang kan ada generasi Z di situ, milenium dan sebagainya, mungkin aja Anda mengangkat isu di situ. Apakah tingkat kepedulian generasi Z saat ini berpengaruh terhadap misalnya marketing, pemasaran produk, apa yang mereka inginkan? Kepedulian mereka dengan ada perlindungan data pribadi, sejauh mana mereka peduli? Atau dihubungkan dengan yang lain. Tadi yang terbaru adalah terkait dengan perlindungan terkait dengan data rekam medis. Itu juga muncul. Silakan. Jadi kami sangat membuka diri bahwa Anda mengusulkan apa. Security pasti akan berhubung kepada 3. Teknologi, proses, dan manusia. Anda mau mendekati fokus yang bagian mana? Kalau saya lebih suka yang ke manusia. Perilaku manusia berhubungan dengan keamanan dan berhubungan dengan teknologi informasi. Itu sangat menarik untuk diamati. Tapi yang paling penting semuanya adalah
pada saat memilih topik penelitian, pastikan objek penelitian Anda sudah dapatkan atau Anda dapatkan dengan mudah. Kalau mengarahkan menggunakan data mining, berarti kalau saya pengalaman kemarin adalah dataset silakan Anda pilih dulu. Gunakan dataset yang publik, yang mudah untuk membandingkan dengan publikasi sebelumnya. Nah, itu yang bisa kami tawarkan. Sekali lagi, monggo kalau mau diskusi di lab, daripada lab kosong, silakan Anda janjian ketemu di lab kapan kita diskusi bersama. Mungkin seperti itu Pak Mukason yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sangat senang sebetulnya bahwa sebelum kami presentasi itu sudah muncul di situ keinginan dari teman-teman ingin topik ini permasalahannya seperti apa, lebih cocok di lab yang mana. Sebetulnya itu akan sangat membantu kami dari lab untuk lebih menyediakan. Dan mereka menginginkan topik mata kuliah pilihan apa, itu harusnya muncul sebelum kita nawarkan mata kuliah. Baik Pak Muklason, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami sangat menunggu usulan atau pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo baik. selanjutnya Pak Muklason. Oke, mantan Pak Bambang. Oke, berikutnya saya buka sesi tanya jawab ya, teman-teman. Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada, nanti bisa ditanyakan langsung ke Bapak Ibu Kalap atau ke dosennya langsung ya. Monggo, silakan. Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri Pak Robin. Sudah jelas. Karena yang on cam cuma Nur Jihan Salsabila. Yang lain saya nggak tahu ada di situ apa enggak. Curiga saya ini. Ini bisa dapat hadiah nih yang on cam Pak Muklason. Oke, Nur Saya lihat dari Jihan tadi dapat. Fahmi sama Nur Jihan ini dari tadi oke. Keren. Monggo para mahasiswa S2 dipersilakan kalau ada pertanyaan. Mbak Nanti Nur tiba-tiba on Jihan. cam kalau foto di akhir, benar nggak Pak? Oke. Mbak Nur Nah, Jihan ada sudah kalau nggak ada pertanyaan? yang tanya. Baik, sepertinya nggak ada pertanyaan, sudah sangat jelas ya. Terima kasih Bapak Ibu Kalap dan teman-teman mahasiswa S2. Terima kasih atas waktunya. Pak Muklason, minta Ya. izin Pak Muklason. Oke, moga Pak. Bapak sudah menugaskan kami untuk menawarkan topik-topik. Maka Oke. sekarang kami minta Mm-mm. teman-teman mahasiswa menyampaikan kepada kita Mm-mm. calon-calon topik atau nominasi topik yang mereka inginkan. Anggaplah 1 orang misalnya 2 atau 3. Supaya kami bisa melihat sebetulnya teman-teman ini tertariknya di bidang mana. Sehingga bisa kita Oke, Pak. sandingkan dengan yang ditawarkan oleh dosen. Kalau kita nggak tahu sama sekali ya lab akan bingung, Pak. Oh, oke Pak. Baik, nanti saya tambahkan di formnya nggih Pak, topik apa yang diinginkan. Di form itu sudah ada Pak sebenarnya, dosen yang dipilih urutan 1 sampai 8 sama memasukkan abstrak dari topik yang diinginkan sebenarnya. Nanti kalau dirasa kurang mungkin bisa saya tambahkan Di awal gitu ya. sebaiknya nggak sampai abstrak aja, Pak. Kebagian topiknya aja lah. Mereka Topiknya suka aja, topik nggih. yang mana di Siap. situ supaya cepat juga. Oke. Siap Pak Bapak. Nanti saya tambahkan. Ya, ada lagi dari teman-teman? Sampun ya? Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, semangat terima kasih. semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live. wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu Bapak semua serta mahasiswa S2. Acara dinyatakan selesai. Mohon izin kami tutup Zoom meeting-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.